Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Satu pasangan terakhir ini kan setelah daftar KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu nggak pernah kita dengerin. Nah kalau ngomong anak muda bener, ayo dong ngomong itu, kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini, nggak cuman wok dan maaf saya salah, bukan itu, tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar, nggak hanya keren-kerenan. Tuh Mas Gibran dengerin. Bapak mau mengatakan tidak tahu terima kasih begitu? Ya itu aja. Jokowi adalah, saya ibaratkan kacang lupakan kulitnya. Dan Mas Gibran juga tidak punya etika terhadap orang tua. Ya paling tidak mohon maaf datang ke Pak Pur, terima kasih dan sebagainya. Tidak pernah? Tidak pernah. Ada Ada orang di masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu seperti kacang lupa kulitnya, benar nggak? Oh ya, menurut saya seperti itu. Kalau itu kan namanya suratan dari para pujangga, itu kan bunyinya seperti itu. Pepatah itu benar. Pepatah itu betul, jadi kacang lupakan kulitnya. Ya, saya mau konfirmasi. Beberapa hari yang lalu Pak JK, itu tokoh bangsa kita, mantan wakil presiden, mengatakan proyek SMK itu bohong-bohongan. Saya mau tanya Pak Rudi, ya. Bapak tanggung jawab di situ loh. Bapak waktu benar nggak sih bohong-bohongan Pak? Jadi mohon maaf, saya sekarang dulu Pak. Dulu kan proyek itu kan dibanggakan benar oleh Pak Jokowi. betul ya. Jadi dan tidak ada hasilnya sampai sekarang. Saya ceritakan ya ini. Monggo, ya. Tak minum dulu. Monggo. Jadi begini Pak ceritanya. Mobil SMK ini sebetulnya mobil pendidikan. Oke. Untuk pelatihan bagi anak-anak SMK. Namun karena mobil ini kok nampaknya perlu harus dipompa, diorbitkan, 2 Januari 2011 setelah dilantik jadi wali kota. Yang periode kedua. Oke. Mobil itu saya pasang di parkir di balai kota, upacara. Tunggu dulu Pak. Yang mengangkat ini Pak Jokowi atau Pak Rudi? Saya yang suruh parkirkan di sana. Tapi ini kasih Pak Rudi? Iya, cuman nanti untuk mobil dinas. Oke. Karena ya mohon maaf. Karena yang di masyarakat Pak itu seolah itu idenya Pak Jokowi. Wah, itu karena saya yang suruh ke sana. Ya. Ini yang namanya pemerintah ini kan harus punya strategi. Oke. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ketika mobil SMK ini menjadi mobil dinas, wali kota dan wakil wali kota, AD1, AD2. ya AD1, AD2 di sana. Oh, ya. Fotonya semua ada. Begitu di sana, boom, semua padahal kita itu dibully sama rakyat. Pemerintah nggak bisa bayar utang ke PLN, tentang pajak penerangan jalan umum. Oh, ada utang? Iya. Kenapa nggak dibayar Pak? Nah, karena belum dianggarkan. Waktu itu kan, jadi selama 5 tahun itu kan kita pernah ditinggal utang, namun nambah terus. Oke. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan utang ini. 3 Januari kalau nggak salah, utang dari PLN ini kita bayar cash dengan naik mobil SMK. Artinya SMK ini hanya pengalian isu atau apa? Ya boleh saja kalau Pak Rudi menyampaikan itu pengalian isu. Pengalian isu supaya ini mengarah ke sana. Oke. Tidak uang sebesar itu untuk mengembalikan utang. Dan mengeluarkan uang segitu kan ya sebetulnya mesti harus ada proses dan sebagainya. Ya, siap. Ini kontan kok ini, cash ke sana. Nah, akhirnya SMK meledak. Semua gubernur, panglima, kapolda, kapolri dulu masih ada. Itu pesen mobil SMK semua. Masuk Pak Gatot Nurmantio. Oh iya. Tapi keburu 2012 beliau lari ke gubernur. Dan itu pun juga prosesnya cukup lumayan unik juga. Nah, sehingga kalau Pak JK mengatakan mobil SMK itu bohong-bohongan, ya memang itu mobil untuk pelatihan pendidikan di SMK. Tapi ada produksi nggak waktu itu Pak? Nggak ada. Terus kenapa kok diekspos bahwa soal itu akan diproduksi? Nah, karena mungkin untuk pencitraan atau bagaimana saya nggak ngerti. Saya kan nggak habis pikir sampai sekarang. Kita semua kena prank ini. Nah, kena prank. Jadi kalau saya kemarin tidak segera ke sana, makanya ketika beliau jadi presiden,
SMK mau kerjasama dengan Proton itu saya ingatkan Pak Jokowi lupa ini. Kita dulu pernah membangun kerjasama dengan Korea dan Jerman, belum terrealisasi kok dengan Proton. Sekarang SMK itu seperti apa? Nggak tahu saya, akhirnya setelah itu saya keluar dari semuanya, udah. Tapi SMK nggak diteruskan lagi? Berarti kalau Pak JK ngomong begitu ya ada dasarnya juga? Ya, ada dasarnya, ya memang belum ada gerakan apapun kok. Branding mobil rakyat waktu itu? Saya kan dulu kan kalau mobil nasional kan tidak boleh dengan organisasi. Iya. Karena 92 kan sudah keluar itu, tidak boleh mobil nasional. Itu masih ada Timor. Ya, ya, akhirnya kita buat mobil rakyat yang SMK itu bisa, yang pickup itu kalau tidak salah dulu 70 juta harganya. Kalau itu untuk petani semuanya bisa lah untuk pakai. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Lah saya apa kapasitas saya? Yang beliau presidennya. Kalau beliau jadi presiden kan harusnya bisa, Pak. Makanya kalau mau dilanjutkan kan bisa. Akhirnya kan mendirikan SMK di Boyolali. Tidak operasional dan tidak ada produksi juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, terserah mau dikatakan apapun, dinilai apapun, saya mau hoak, mau frank dan sebagainya, saya nggak ngaruh. Namun ceritanya seperti itu. Ini apa, Pak? Ya, padanya ini? Ya, padanya. Yang sampai, mohon maaf, beliau mau nyetirin sendiri ke Jakarta pun saya larang, jangan. Saya aja yang nyetir, nanti Bapak naik pesawat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya saya kelilingkan ke media-media nasional waktu itu. Untuk uji emisi waktu itu ya? Ya, mau uji emisi itu kita kelilingkan dulu, baru kita masuk ke Menhub. Ya, Di karena Serpong begini, Pak, sana. mohon maaf, kami semua dilihat bahwa dulu kan jadi pemberitaan nasional. Betul. Besar-besaran. Nah, tapi habis itu kan hilang. tenggelam dan tidak ada yang, ya mohon maaf, tidak ada yang mengungkap lagi. Ya, saya kalau suruh mengungkap ini, tak ungkap ya apa adanya yang saya tahu dong. Iya, saya kemarin lihat kok Pak JK ngomong begitu. Ya memang nggak ada. Pak, mohon maaf, untuk pada waktu tahun 2011 kalau salah, menjelang Pilgub DKI Jakarta, sebetulnya waktu itu PDI Perjuangan melihat bahwa dia ini orang potensial hebat, lalu diangkat ke Jakarta, atau ada keinginan dari Pak Jokowi seperti waktu itu? Menurut saya keinginan Pak Jokowi. Ada keinginan dia? Ada keinginan ke sana, karena waktu itu kan Jawa Tengah dulu. Oh ya, kenapa nggak Jawa Tengah? Nah, saya maksudnya seperti itu. Terus jawabannya? Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah nanti kan kita membantunya lebih ringan. Mudah, ya. Ya, karena saya punya di Jawa Tengah. Wah, BPD-nya kecil katanya. APBD-nya kecil? Ya, BPD-nya itu kecil. jawaban Pak Jokowi? Ya, terus akhirnya dilakukan survei di DKI. Dia unggul dan baginya punya potensi lah. Dan akhirnya ya saya sempat dimarahi oleh almarhum Bapak Taufik Kemas. Rud, kamu itu goblok, kamu itu bego. Ngapain sih kurus kamu bawa ke sini lagi, Bu? Pak, ketua umum saya kan Ibu Mega, saya bilang gitu. Akhirnya Pak, feelingnya Pak Taufik Kemas Loh, sudah bagus aja. juga ya? Iya. Akhirnya terbukti juga? Nah, sekarang terbukti. Termasuk tanya aja Pak Kwekianki. Iya. Nah, jadi akhirnya ya sudah, sampai beliau mengorbankan, mohon maaf tadi, sendiri-sendiri dulu. Karena Pak Taufik Kemas almarhum adalah Pak Wasibowo, pendukung Wasibowo, Ibu Pak Jokowi. Semua dikerahkan ke sana, belum dari Jawa Tengah untuk menangkan ke sana, karena orang Jawa kan banyak di sana. Menang akhirnya. Nah, akhirnya menang 2 putaran. Itu pun ketika mau dua putaran itu saya sampaikan, Pak, nanti 2 putarannya dengan incumbent, Pak. Oh, enggak Mas, nanti saya dengan Hidayat Nur Wahid. Loh kok bisa itu loh? Ya kan mesti ya dengan incumbent lah. Pak Rudi terlibat juga? Pada waktu Iya, saya menyampaikan ke beliau, Pak. Ini yang kita. Bapak kan di Solo ya? Ya di Solo kan, beliau kan masih wali kota, Pak. Oh, oke, ya. Pulang ke sini kan kita ngobrol-ngobrol. Nanti 2 putarannya dengan Pak Wasibowo incumbent. Udah, feeling saya dengan Hidayat Nur Wahid. Ya sudah, akhirnya 2 putaran dengan Wasibowo. Seorang mantan intel Amerika mengungkap jati diri Prabowo. Sebenarnya, Prabowo merupakan sosok pembunuh berdarah dingin yang mempunyai akal sangat licik. Ia rela menghabisi nyawa siapapun orang yang tidak ia sukai. Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tidak cocok untuk negara punya
presiden sipil dan juga buta, memalukan, kata. Setelah diselidiki, ternyata pembantaian tidak hanya terjadi pada tragedi aktivis 1998 di Jakarta saja. Namun Prabowo juga menjadi tersangka yang menghabisi banyak nyawa pada pembunuhan massal di Papua dan Timur Timur. Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kararas, dengan pembunuhan massal di Papua. Prabowo yang terkait dengan penculikan, siksaan, nyiksaan dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Jadi bahaya untuk banyak orang. Gibran dana abadi pesantren, langsung ngeluarin kartu-kartu sama sih, modelnya tuh sama kayak bapaknya itu, semua kartu sakti. Ternyata kata Bu Sri Mulyani, dana abadi pesantren itu barang lama dan nggak perlu, berarti kan memamerkan sesuatu yang bukan original punya dia gitu. Kalau misalnya dibilang melanjutkan, ya jujur aja melanjutkan, nggak usah wah ini program andalan saya sih bukan, udah lah nggak usah, ini baru awal aja kayak gitu. Dan Gibran kan baru 2 tahun nih, sama aja kayak bapaknya, baru berapa tahun loncat, akhirnya kayak gini. Udahlah, anak muda ya betul harus lebih unggul, tapi harus paham juga kompetensi gitu. Orang berjuang untuk Indonesia berdarah-darah, bertumpah darah. Tapi ada juga orang yang pengen Presiden Jokowi bilang, saya beri satu pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan, ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa ya jangan khawatir, saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu? Bandingkan dengan anak SMA yang tadi malam bersama-sama dengan mahasiswa UI BEM, saya kasih ceramah, anak itu angkat tangan. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Serius pertanyaan itu. Artinya mereka setiap hari melihat TikTok, mengikuti media. Siapa aktor yang dengan 3 periode? Semua elitnya mendukung, bos. Hanya satu elit yang konsisten untuk menolak itu. Siapa? PDI Perjuangan sikapnya tegas menolak 3 periode karena PDI Perjuangan menjaga mandat dan amanat reformasi itu. Ya, saya tolak jelas, Pak. Kemudian aktor elit politik siapa lagi? Lihat aja yang sekarang di seberang sana. Siapa lagi? Bahkan kepala desa melalui abdesi dimobilisasi untuk menabrak konstitusi, Pak. Bahaya tidak? Bahaya benar. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK, diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK. Tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Eli, kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin, Ganjar Mahfud jadi Gamut. Sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget, dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih Mas lari kenceng-kenceng, awas aus. Ya gue lupa, lu udah aus ya? Aus kekuasaan. Pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo. Kalau pengalaman masih solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, Li. Dia ini pencetak sejarah baru loh. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena bapak. Itu saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.